Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan raut wajah bosan. Setelah berhari-hari menjalani rutinitas kerajaan yang melelahkan, ia ingin sesuatu yang menghibur sekaligus menantang pikirannya. Lalu, ia teringat seseorang, Abu Nawas, sang pujangga dan filsuf yang dikenal akan kelicikan, kecerdikan, dan selera humornya yang tinggi. Raja pun memerintahkan pengawal istana untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Tak butuh waktu lama, Abu Nawas tiba di istana dengan wajah tenang seperti biasa. Ia sudah terbiasa dipanggil oleh raja dengan tugas-tugas yang mustahil. "Abu Nawas," ujar raja, "aku punya tugas untukmu." Abu Nawas tersenyum dan menundukkan kepala dengan hormat. "Hamba siap melayani Paduka dengan segenap kemampuan hamba." Raja menyandarkan punggungnya ke singgasana dan berkata, "Aku ingin di tengah padang pasir ini dibuatkan laut yang luas. Bukan danau, bukan sumur, tetapi laut yang luas dengan ombak dan ikan-ikan di dalamnya." Abu Nawas terdiam sejenak. Permintaan itu terdengar tidak masuk akal. Tetapi ia tahu betul bahwa setiap tugas dari raja selalu memiliki jalan keluar jika dipikirkan dengan kecerdikan. "Paduka yang bijaksana," kata Abu Nawas akhirnya, "membuat laut di padang pasir bukanlah perkara mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin." Raja tersenyum penuh selidik. "Jadi, kau sanggup melakukannya?" "Tentu saja," jawab Abu Nawas yakin, "tetapi hamba membutuhkan bahan-bahan khusus dan bantuan dari kerajaan." "Apa saja yang kau butuhkan?" "Hamba membutuhkan segudang garam, ribuan kendi air, dan seluruh rakyat kerajaan untuk membantu menyebarkannya." Raja terkejut. "Untuk apa semua itu?" Abu Nawas tersenyum. "Jika Paduka menginginkan laut, tentu airnya harus asin seperti laut yang sesungguhnya." Raja tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, aku beri waktu 1 bulan untukmu. Jika gagal, hukuman berat menantimu." Rencana licik Abu Nawas. Setelah keluar dari istana, Abu Nawas segera memikirkan cara untuk menyelesaikan tugas mustahil ini. Ia tahu betul bahwa menciptakan laut di padang pasir adalah hal yang tak bisa dilakukan manusia biasa. Namun, ia juga tahu bahwa tugas ini lebih merupakan ujian kecerdikan daripada usaha fisik semata. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan para penduduk desa dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, aku mendapat perintah dari raja untuk membuat laut di padang pasir. Kita semua tahu bahwa membuat laut bukan perkara mudah, tetapi dengan kerjasama, kita pasti bisa melakukannya." Penduduk desa terkejut, tetapi mereka sudah terbiasa dengan cara berpikir unik Abu Nawas. Mereka tahu pasti ada sesuatu yang sedang dirancang olehnya. Abu Nawas kemudian meminta agar semua kendi yang sudah dipersiapkan dibawa ke padang pasir. Lalu, ia berkata, "Tugas kalian adalah menuangkan air dari kendi ini ke pasir setiap hari selama 1 bulan." Penduduk desa mulai curiga. Salah satu dari mereka bertanya, "Abu Nawas, apakah ini benar-benar akan menjadi laut?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja. Percayalah padaku." Hari demi hari, penduduk menuangkan air ke padang pasir, tetapi yang terjadi hanyalah air itu terserap habis oleh pasir kering. Beberapa mulai ragu, tetapi mereka terus melanjutkan tugasnya karena Abu Nawas mengatakan bahwa ini adalah perintah raja. Sementara itu, Abu Nawas sibuk dengan rencana cadangannya. Ia pergi ke kota dan mulai menyebarkan kabar bahwa Raja Harun al-Rasyid telah menemukan laut yang ajaib di tengah padang pasir dan akan segera membuka pelabuhan kerajaan di sana. Kecerdikan Abu Nawas terungkap. Berita tentang laut ajaib menyebar begitu cepat ke berbagai negeri. Para pedagang dari jauh mulai berdatangan dengan harapan dapat melihat laut di tengah padang pasir. Karena mendengar kabar ini,
Raja menjadi semakin penasaran. Setelah 1 bulan berlalu, Raja pergi ke padang pasir untuk melihat hasilnya. Namun, yang ia temui hanyalah hamparan pasir yang tetap kering seperti sebelumnya. Raja mengerutkan dahi dan menatap Abu Nawas dengan tajam. "Abu Nawas, mana laut yang kau janjikan?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Paduka, laut itu ada, tetapi tidak dalam bentuk yang Paduka bayangkan." "Apa maksudmu?" "Coba Paduka perhatikan," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah para pedagang yang berdatangan. Banyak orang dari berbagai negeri datang, karena mereka mendengar bahwa di kerajaan ini ada laut di tengah padang pasir. Bukankah itu lebih berharga daripada laut sesungguhnya? Raja tercengang. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa Abu Nawas benar. Karena kecerdikannya, Abu Nawas telah menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar laut. Ia telah menciptakan daya tarik yang menarik perhatian dunia. Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar terlalu cerdik. Aku akan mengampunimu dan bahkan memberimu hadiah. Katakan, apa yang kau inginkan?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Hamba hanya ingin agar Paduka senantiasa menjadi raja yang adil dan bijaksana." Raja tersenyum dan mengangguk. "Kau memang benar-benar orang yang luar biasa." Sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin harum. Ia bukan hanya dikenal sebagai seorang yang pandai bersilat lidah, tetapi juga sebagai orang yang tahu bagaimana cara mengubah kemustahilan menjadi peluang. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan raut wajah penuh pemikiran. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi, karena selama ini, tak ada satupun tantangan yang gagal diselesaikan oleh orang cerdik itu. "Panggil Abu Nawas ke hadapanku," perintah raja kepada pengawalnya. Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah santai dan senyum khasnya. Ia sudah terbiasa dengan permintaan unik sang raja. "Abu Nawas," ujar raja, "aku ingin kau mengambil mahkota berlian yang berada di dalam gua hitam nan gelap, penuh dengan ular berbisa dan kalajengking ganas." Abu Nawas mengerutkan keningnya. Ini jelas bukan tugas sembarangan. Namun, ia tahu betul, di balik setiap perintah raja, selalu ada celah untuk menggunakan kecerdikan. "Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas, "hamba akan melaksanakan perintah ini, tetapi hamba membutuhkan beberapa persiapan." "Apa yang kau butuhkan?" tanya raja. "Hamba membutuhkan sekantong tepung, obor, dan sebuah karung kosong." Raja mengangguk setuju dan memerintahkan pengawalnya untuk menyediakan semua yang diminta Abu Nawas. Masuk ke goa yang berbahaya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju goa yang ditunjukkan oleh raja. Goa itu tampak menyeramkan. Mulutnya menganga lebar dengan kegelapan pekat di dalamnya. Dari luar, suara desisan ular terdengar samar, dan sesekali ada bayangan kalajengking merayap di bebatuan. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Dengan obor di satu tangan dan kantong tepung di tangan lainnya, ia mulai melangkah masuk ke dalam goa. Saat suasana semakin gelap, Abu Nawas mengambil tepung dan menaburkannya di jalur yang ia lalui. Ular dan kalajengking menghindari tepung karena bau yang tidak mereka sukai. Dengan cara ini, ia bisa melewati jalanan goa yang penuh bahaya tanpa gangguan. Semakin dalam ia berjalan, akhirnya ia menemukan mahkota berlian yang terletak di atas batu besar. Cahaya obor membuat berlian di mahkota itu berkilauan. Namun, masalahnya belum selesai. Ular berbisa melingkar di sekitar batu itu. Abu Nawas lalu memikirkan cara untuk mengambil mahkota tanpa digigit ular. Dengan hati-hati, ia melemparkan karung kosong ke arah ular-ular itu. Karung yang bergerak membuat ular mengira itu adalah mangsa,
sehingga mereka segera menyerang dan masuk ke dalamnya. Dengan cepat, Abu Nawas menarik karung dan mengikatnya, menjebak ular-ular di dalam. Setelah memastikan jalannya aman, Abu Nawas meraih mahkota berlian dan dengan tenang berjalan keluar dari goa, mengikuti jalur tepung yang telah ia taburkan sebelumnya. Keajaiban Abu Nawas di hadapan raja. Saat Abu Nawas kembali ke istana, Raja Harun al-Rashid tampak terkejut sekaligus kagum. "Kau benar-benar berhasil membawa mahkota itu?" tanya raja tak percaya. Abu Nawas tersenyum dan menyerahkan mahkota berlian itu. "Seperti yang Paduka perintahkan, mahkota ini telah hamba bawa dengan selamat." Raja mengamati mahkota itu, lalu bertanya, "Bagaimana kau bisa melewati ular dan kalajengking di dalam goa?" Abu Nawas pun menjelaskan bagaimana ia menggunakan tepung untuk menjauhkan ular dan kalajengking serta menggunakan karung untuk menjebak ular yang menjaga mahkota. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kecerdikanmu memang tak tertandingi. Aku sengaja memberi tugas ini untuk melihat apakah ada batas untuk kecerdasanmu, tetapi tampaknya tidak ada." Raja pun memberikan hadiah emas dan perhiasan kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan. Sejak hari itu, kecerdasan Abu Nawas semakin dikenal luas, dan kisahnya menjadi legenda di seantero negeri. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Maka, ia pun mengundangnya ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja, "aku ingin memberimu hadiah. Tetapi, ada syaratnya. Aku akan memberikanmu uang sebanyak yang bisa kamu hitung dalam satu tarikan napas. Jika napasmu habis, hitungan berhenti." Abu Nawas mengangguk, lalu tersenyum penuh keyakinan. "Baik, Baginda. Saya siap." Kemudian, dengan napas panjang, Abu Nawas mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Raja tersenyum, mengira Abu Nawas akan berhenti dalam hitungan puluhan atau ratusan. Tapi yang mengejutkan, setelah mencapai angka 10, Abu Nawas tidak melanjutkan dengan 11, 12, dan seterusnya seperti biasa. Sebaliknya, ia mulai berkata, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1 juta. Mendengar ini, Raja Harun al-Rashid terkejut. "Hei, Abu Nawas, itu curang. Seharusnya kau menghitung seperti biasa." Abu Nawas, dengan wajah polos, menjawab, "Baginda hanya menyuruh saya menghitung, tetapi tidak menjelaskan harus menggunakan satuan kecil. Saya hanya memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya." Raja pun tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas. Akhirnya, ia pun memberikan hadiah yang besar kepada Abu Nawas sebagai penghargaan atas kepintarannya.